Oke, jadi Senin kemarin gue sempat membahas Yuri Vips kan, kayak apa yang terjadi ke dia dan bagaimana kabarnya sekarang. Nah, di video itu gue juga sempat mention salah satu pembalap Estonia yang benar-benar sedikit mengingatkan gue sama Yuri Vips, yaitu Paul Aron. Emang dalam beberapa video sebenarnya gue sempat mention Doi juga, karena gue ngerasa kalau dia tuh sama layaknya kayak Yuri Vips untuk naik ke F1. Tapi kenapa sekarang nggak ada sama sekali tim yang bener-bener menginginkannya, padahal dia tuh cukup bertalenta dan tampil bagus di F2 musim ini. Nah, hari ini gue akan bahas mengapa Paul Aron menurut gue tuh layak untuk naik ke F1. Jadi seperti biasa kita lihat dulu sekilas karir juniornya, tapi sebelumnya siapa sih Paul Aron tuh? Jadi Paul Aron adalah pembalap asal Estonia. Ya gue tahu, gue rasa udah sebutin tadi ya, nggak usah disebut lagi lah. Dan dia merupakan pembalap kelahiran 2004, jadi setahun lebih muda dari gua. Dan dia juga merupakan adik dari Ralph Aron, seorang pembalap juga yang dimana sekarang menjadi manajer dia juga. Nah, sekarang kita ke karir juniornya ya. Dia menjuarai beberapa ajang karting dan naik ke single seater pada tahun 2019 di F4 Italian Championship bersama Prema. Di situ dia langsung gaspol menjadi juara rookie dan finish di posisi ketiga klasemen. Dan hey, itu awal yang bagus loh ya untuk mulai karir single seater dan finish di top 3. Dia juga turun di ADAC F4 Championship di mana dia finish di posisi ke-7. Nah, pada tahun yang sama juga dia diambil oleh Mercedes untuk masuk ke akademi mereka. Paul bergabung dengan ART di Formula Renault Euro Cup 2020. Namun bukan musim yang dia inginkan karena dia cuma meraih satu podium di musim itu dan finish di posisi ke-11 di klasemen. Tapi ya mampu dimaklumi karena Formula Renault ini ya emang udah mulai barbar ya kompetisinya ya, dan pengalaman bermain peran cukup penting ya. Nah, di 2021, Formula Renault dan Formula Regional bergabung menjadi Formula Regional Championship by Alpine atau kita sebut aja FRECA ya. Paul balik ke Prema di tahun itu. Dan kali ini dia berharap dia bisa bersaing di atas, ya dimana itu yang terjadi. Dia mampu menjadi pembalap terbaik Prema saat itu, namun sayangnya ART terlalu OP di 2021 itu dan dia harus puas finish di ketiga lagi ya, dengan beberapa kemenangan dan podium. Awal yang bagus lah di FRECA ini. Di sini gue expect dia naik ke F3 musim depannya, tapi dia harus settle untuk musim kedua di FRECA. Cukup mengejutkan ya. Dan dia tetap bersama Prema di 2022. Tentunya dia diharapkan bisa menjadi juara ya kan kali ini, dan harusnya dia jadi juara bukan? Ya, datanglah Dino Beganovic yang memverstappenkan diri di musim itu dan mendominasi FRECA. Walaupun Paul sebenarnya bisa nantangin dia di beberapa balapan, tapi banyak bad luck ya Doi di musim itu dan akhirnya dia harus lagi-lagi finish di posisi ketiga klasemen. Nah, dari sini ya nggak mungkin dia coba FRECA lagi dan buang 1 tahun ya kan. Di 2023 dia akan naik ke Formula 3 bersama Prema lagi dan bareng dengan Dino Beganovic juga. Emang udah besti 2 ini bareng-barengan terus dah ya. Di Formula 3 ini, dia memulai musim dengan cukup slow ya. Ya wajar, masih rookie dan butuh sedikit adaptasi dan banyak belajar. Tapi setelah itu dia mampu nyaman dan pace-nya kenceng. Tapi sayang, ada aja bad luck-nya orang ini. Yang paling parah tuh di Belgian Grand Prix. Udahlah bener strateginya pakai ban basah di awal, terus mimpin balapan dengan jarak 8-9 detik. Prema malah mengferrarikan diri dengan strateginya yang membuatnya harus finish di posisi ke-8. Aduh, masalah gini loh. Dia waktu itu bisa memperkecil jarak poinnya ke Gabriel Bortoleto yang di weekend itu lagi kacau-kacaunya. Tapi dengan hasil ini, ya harapan dia menjadi juara F3 ya kecil. Karena kalau dia nggak dapat pole aja di Monza, ya udah Bortoleto bakal jadi juara F3 dan itu yang terjadi. Dari Monza weekend dia juga cukup berantakan dan dia harus finish di posisi ketiga klasemen lagi. Kalau dipikir-pikir, kenapa nih orang demen banget finish di posisi ketiga ya? Nah, dengan performa seperti itu, harusnya dia naik ke F2. Dan benar, bahkan dia sempat nyicip mobil F2 itu di akhir 2023 di ronde terakhir yaitu Abu Dhabi. Tapi sayangnya di situ juga dia mengumumkan kalau dia dan Mercedes itu bakal berpisah. Banyak yang nanya, kenapa mereka berpisah? Karena performanya kan oke-oke aja. Kenapa gitu? Well, untuk jelasnya kita nggak tahu ya. Tapi rumornya, Mercedes itu kan mau fokus sama Kimi Antonelli untuk 2024. Makanya Kimi dipromot langsung ke F2 dan skip F3. Dan mereka nggak bisa menyajikan kedua pembalap mereka untuk naik ke F1 di 2025. Jadi, mereka harus korbankan Paul Aron. Walaupun mereka katanya juga ngasih opsi untuk Paul lanjut musim kedua di F3 dan masih di backing Mercedes atau naik ke F2 tapi nggak di backing. Jadi mana kalau gue jadi Paul ya gue lebih baik pilih ke F2. Karena buat apa lanjut F3 kalau udah finish di top 3 ya kan? Agak nggak adil juga, tapi ya
ya udah mau gimana lagi ya kan. Akhirnya dia naik ke F2 di 2024 bersama Hi-Tech, dan kali ini gak ada backingan dari tim manapun. Nah, dia baru juga ngomong kalau dia sebenarnya nyaris nggak balapan di F2 di musim ini karena fundingnya nyaris nggak cukup. Jadi dia bakal masuki musim ini dengan tekanan yang cukup besar. Dia harus segera impress semua orang karena kemungkinan ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuk membuktikan ke mereka semua sebesar apa talentanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membuat semua orang kagum. Mampu meraih 7 podium di 7 ronde pertama, dan itu konsistensi yang hebat untuk seorang rookie. Dan sempat mimpin klasemen juga, meskipun belum meraih kemenangan ya. Dia meraih 3 pole sejauh ini, tapi sayangnya 3-3-nya gagal di-convert ke kemenangan. Emang Lando Norrisnya F2 kayaknya ini ya. Tapi ya itu ada benernya juga, karena 3 balapan terakhir ini juga rada kacau untuk dia. Dimana tuh semuanya juga di start dari pole gitu kan. Dan ya, yang dimana nggak semua kesalahan dia juga, tapi salah Mekakrom sialan itu juga, apalagi di Belgian Grand Prix ya kan, dimana dia lagi asik-asik di P3, mesinnya metong di last lap. Aduh, Mekakrom. Hasil-hasil buruk ini membuatnya turun ke posisi ketiga klasemen menuju summer break. Iya, posisi ketiga lagi. Tapi jujur bisa dikatakan, dia adalah salah satu kejutan terbesar di musim ini. Performa dia di 7 balapan pertama itu merupakan performa yang kita harapkan dari Kimi Antonelli. Walaupun dia belum meraih kemenangan dan Kimi udah meraih 2 kemenangan, tapi konsistensinya itu yang patut kita hargai. Walaupun bakal ada yang ngomong, Hi-Tech itu kan rocket ship. Campos dan Invicta itu juga sama lah. Lagi pula F2 ini kan dari dulu emang sebenarnya nggak imbang ya, walaupun spek serius pun ya kan. Dan kalau bener Hi-Tech itu rocket ship, kenapa Paul doang yang ke carry tim itu, dan rekan timnya si Amaury Cordell malah asik Sarmodri di belakang ya kan. Dan kenapa Hi-Tech rocket ship yang kalian bilang itu malah metong di 3 balapan terakhir ya kan? Capek ah. Emang Doi juga rada error prone ya, gue harus akuin itu, tapi ya itu sebenarnya wajar guys. Pasti pembalap muda bakal sering membuat kesalahan karena mereka masih berproses untuk lebih mateng. Tapi gue selalu percaya nih orang emang kenceng. Dan satu hal yang gue suka dari dia juga ialah dia tuh adaptasinya tuh cepet cuy. Kayak mungkin butuh 2-3 balapan aja lah untuk dia bisa nyaman sama mobil barunya. Ini nilai plus banget untuk seorang pembalap ya. Jadi sekarang kita ke topik pembicaraan nih. Apakah dia layak untuk naik ke F1? Jawaban gue tetap sama ya. Yes. Mengapa? Ya karena dia tuh kenceng, masih muda, dan bisa terus berkembang. Selain Oli dan Kimi, Paul Aron dan Gabriel Bortoleto juga yang gue masukin ya, sebenarnya itu juga layak untuk naik ke F1 musim depan. Tapi bang, mendingan ambil musim kedua aja nggak sih di F2 biar lebih siap seandainya dia nggak juara? Jujur banyak yang ngomong kayak gini dan gue coba bisa bilang, ngapain gitu loh? Kalau lu ambil musim kedua di F2 dengan tujuan lebih siap, ya kenapa nggak lebih mempersiapkan diri aja di F1 atau di ajang balapan lain ya kan? Karena kalau gitu kasusnya ya lu sama aja buang waktu semusim lu yang sebenarnya bisa dipakai untuk berproses di F1 ya kan. Selagi lu udah finish top 3 di F2, lu tuh nggak perlu ambil musim kedua sebenarnya karena lu udah membuktikan kalau tuh lu layak gitu. Langsung aja naik, kalau nggak ke F1 ya kayak kemana kayak gitu kan. Dan sebenarnya lu ambil musim kedua tuh nggak selalu opsi yang benar juga karena lu nggak tahu lu bisa lebih bagus atau lebih jelek karena ya tergantung Mekakrom juga ya. Tapi dia harus kemana kalau langsung naik ke F1 bang? Ya satu doang, Sauber. Tapi itu pun saingannya banyak. Ada Valtteri Bottas, Theo Pourchaire, dan bahkan Gabriel Bortoleto kabarnya dipertimbangkan juga. Gue sempet ngira Alpine, karena mereka ngambil Oliver Oaks ya. Tapi mereka udah hampir fix ambil Jack Doohan. Jadi ya gue rasa chance dia untuk ke F1 sekarang udah 97% tertutup ya. Dan gue agak nggak terima sebenarnya karena talenta kayak gini nggak naik ke F1 tuh keren banget sih. Gue harap adalah tim yang mau ambil dia minimal jadi reserve driver dulu lah, karena jujur dia tuh layak banget ya. Atau gue berharap ada miracle gitu kayak Albon dulu dimana dia nyaris nggak dapet seat F1 dan mau ke FI, tapi akhirnya dipanggil Red Bull untuk kursi Toro Rosso itu. Tapi coba aja kalian bayangin ya kalau misalnya hal itu terjadi tapi kita ubah ke situasi dia ya kan. Misalnya Toto akhirnya pengen ngambil dia untuk kursi Mercedes itu dan balik lagi ke Mercedes itu. Apa nggak awkward tuh? Walaupun nggak mungkin juga sih. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah ya. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.